Ayat hari ini adalah Mazmur 34, ayat 1-11. Mari kita baca bersama. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelekh, sehingga ia diusir, lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyhurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Apa artinya mengenal? Apakah kita benar-benar tahu apa artinya mengenal? Ada sebuah video yang menampilkan mantan pemain sepak bola An Jung-hwan dan seorang kakek. Dalam video itu, sang kakek bermain sepak bola dengan An Jung-hwan dan berkata, "Bagaimana kamu tidak kenal An Jung-hwan?" Ini membuat kita bertanya, apa kakek itu mengenal An Jung-hwan atau tidak? Kakek itu jelas berkata bahwa ia mengenal An Jung-hwan. Bahkan ia berkata ia menyukai pemain itu. Masalahnya adalah An Jung-hwan ada tepat di hadapannya. Dan ia mengatakan hal itu kepada An Jung-hwan sendiri. An Jung-hwan ada di sampingnya, tetapi ia tidak mengenalinya. Izinkan saya bertanya, apakah kakek itu mengenal An Jung-hwan atau tidak? Kalau begitu, izinkan saya mengubah pertanyaannya. Dapatkah kita berkata bahwa kita mengenal Tuhan? Semua jemaat di sini mungkin akan berkata, saya mengenal Tuhan. Namun, benarkah demikian? Alkitab sudah mencatat kisah semacam ini. Mari kita membaca Matius 7 ayat 22-23 sambil melihat teks di layar. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Banyak orang berpikir, aku mengenal Yesus. Mereka yakin mengenal Yesus. Mengapa? Karena mereka bernubuat demi namanya, mengusir setan demi namanya, dan mengadakan banyak mukjizat demi namanya. Namun, Tuhan kita justru berkata sebaliknya, aku tidak pernah mengenal kamu. Bahkan ia menyebut mereka, kamu sekalian pembuat kejahatan dan menyuruh mereka pergi dari hadapannya. Bagaimana perasaan orang-orang yang mendengar perkataan ini? Tidakkah mereka sangat terkejut? Jika kelak kita mendengar perkataan seperti ini, bagaimana perasaan kita? Kita berpikir kita mengenal Tuhan dengan baik dan Tuhan pun pasti mengenal kita. Tetapi jika kelak Tuhan kita berkata, aku tidak mengenalmu, bagaimana perasaan kita? Mungkin rasanya seperti langit runtuh, seperti kehilangan segalanya, atau bahkan perasaan yang terlukiskan dengan kata-kata. Mengenal. Tampaknya ada aspek yang sama sekali berbeda dari apa yang kita pikirkan. Jika kita yakin saling mengenal, tetapi pihak lain justru menjawab bahwa ia sama sekali tidak mengenal kita. Lalu bagaimana caranya agar pengenalan kita akan Tuhan dan pengenalan Tuhan akan kita bisa menjadi saling mengenal yang sejati? Mari kita baca bersama ayat 9 dari Nas hari ini. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin. Alkitab mengibaratkan pengenalan akan Tuhan seperti mengecap rasa. Untuk mengecap, kita harus benar-benar masukkannya ke dalam mulut. Jadi, mengenal Tuhan yang sesungguhnya dapat dikatakan seperti mengalami Tuhan secara nyata. Sama seperti mengecap rasa. Mengenal Tuhan bukanlah tentang mengetahui informasi tentang Tuhan. Ini adalah tentang mengenal Dia secara pribadi. Mengetahui tentang Tuhan dan mengenal Dia secara pribadi adalah dua tingkat pengenalan yang sama sekali berbeda. Seorang pendiri organisasi misi pernah menyampaikan khotbah tentang hal ini. Ia mengangkat sebuah jeruk di hadapan orang banyak. Ia bertanya siapa yang bisa menjelaskan rasa jeruk ini. Para hadirin menjawab, rasanya manis, atau rasanya manis dan asam. Ada juga yang berkata, seperti jus dengan bulir-bulir di dalamnya, dan sebagainya. Setelah mendengar jawaban-jawaban itu, pengkhotbah itu berkata, bagus. Namun, tidak ada seorang pun di sini yang tahu rasa jeruk ini, karena tidak ada yang pernah memakannya.
Lalu, ia benar-benar mengupas jeruk itu dan memasukkannya ke dalam mulut. Pengkhotbah itu benar-benar mengupas dan memakannya. Lalu ia berkata, inilah yang namanya mengecap. Kita bisa mendengar penjelasan, tetapi itu bukanlah pengenalan yang sejati. Rasa harus dialami secara langsung. Demikian pula dengan Tuhan. Mengenal bukan dengan kepala. Mengenal harus dengan mengecap secara langsung. Mengenal dengan pengalaman, dan mengenal dengan kehidupan. Kecaplah dan lihatlah. Pemazmur hari ini memberitahu kita bahwa inilah artinya mengenal Tuhan. Lalu, saudara-saudari, apa sebenarnya arti mengenal dengan mengecap? Mengenal melalui pengalaman itu. Bagaimana caranya? Mari kita baca kembali ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin. Di bagian akhir ayat 9, pemazmur berkata, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Untuk mengecap kebaikan Tuhan, yaitu untuk benar-benar mengenal Tuhan melalui pengalaman, kita harus mencoba berlindung kepadanya. Kita harus mencoba menjalani hidup yang berlindung kepada Tuhan. Kita harus mempraktikkan berlindung kepada Tuhan. Lalu, apa artinya berlindung kepada Tuhan? Untuk mengetahuinya, ada baiknya kita memikirkan kebalikannya. Kebalikan dari berlindung kepada Tuhan adalah menghindari Tuhan. Sebenarnya, menghindari Tuhan ini adalah masalah mendasar seluruh umat manusia. Coba pikirkan manusia pertama di Taman Eden. Adam dan Hawa, setelah memetik dan memakan buah terlarang, bersembunyi untuk menghindari Tuhan. Sifat dosa, pengaruh jahatnya adalah penghindaran ini, penghindaran akan Tuhan yang membuat kita menjauhinya. Bagaimana dengan pemazmur hari ini? Mazmur hari ini memiliki judul pembuka. Mari kita baca bersama judul pembuka Mazmur hari ini. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelekh, sehingga ia diusir, lalu pergi. Amin. Peristiwa ini kemungkinan besar terjadi ketika Daud melarikan diri dari Saul ke Gat, kota orang Filistin. Dalam 1 Samuel 21, tercatat peristiwa Daud melarikan diri kepada Achis, Raja Gat. Nas hari ini mencatatnya sebagai Abimelekh, tetapi jika kita menguraikan bahasa Ibraninya secara harfiah, Abi, Bapakku, Melekh, Raja, sehingga namanya dapat diartikan Bapakku adalah Raja. Karena ayahnya adalah Raja, maka putranya, yaitu dirinya sendiri, juga adalah Raja. Jadi Abimelekh bisa jadi nama orang tertentu, tetapi bisa juga merupakan gelar umum untuk Raja, seperti Firaun untuk Raja Mesir. Pada waktu itu, Daud tidak berlindung kepada Tuhan. Karena tidak berlindung kepada Tuhan, ia justru menghindari Tuhan. Ia lari dari Tuhan. Ia mencoba berlindung kepada Raja Gat. Namun, di antara para pegawai raja di sana, ada yang mengenali Daud. Tempat itu bukanlah tempat yang aman untuk berlindung. Setelah menyadarinya, Daud mulai berpura-pura gila. Untuk bertahan hidup, ia harus membiarkan air liurnya meleleh di janggutnya dan menggores-gores tembok serta pintu. Ini mungkin adalah saat paling menyedihkan dalam hidup Daud. Ketika ia tidak berlindung kepada Tuhan dan malah menghindari Tuhan dengan pergi ke Gat, Daud tidak menemukan keamanan yang ia impikan dan rencanakan, melainkan mengalami peristiwa yang begitu menyedihkan. Baru setelah itu, setelah mengalami peristiwa tragis itu, Daud sadar. Ia sadar bahwa Raja Gat bukanlah tempat perlindungannya, bahwa Abimelekh, Achis, bukanlah tempat perlindungannya. Dan ia mengalami bahwa hanya Tuhanlah tempat perlindungannya. Baru saat itulah Daud berlindung kepada Tuhan. Dan Daud tidak mati di tangan Saul maupun Achis. Ketika ia berlindung kepada Tuhan, Tuhan menyelamatkannya dan ia mendapatkan pertolongan Tuhan. Kita harus berlindung kepada Tuhan, bukan menghindari Tuhan. Kini, melalui pengalaman ini, Daud mulai mengecap dan mengenal Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita sedang berlindung kepada Tuhan? Ataukah kita justru sedang menghindari Tuhan? Apa yang menjadi tempat pelarian kita, seperti Raja Achis dari Gat, untuk menghindari Tuhan, untuk bersembunyi dari Tuhan? Dengan menghindari Tuhan, dengan mengandalkan hal lain selain Tuhan, kita tidak akan pernah mendapatkan keamanan yang kita inginkan. Sebaliknya, dari hal-hal itu, kita justru akan mengalami pengalaman paling tragis seperti Daud, pengalaman pahit yang tidak perlu kita alami. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berlindung kepada Tuhan. Di sanalah tempat yang paling aman. Dan di sanalah kita dapat mengecap kebaikan Tuhan. Kiranya seluruh jemaat kita, dengan tidak menghindari Tuhan melainkan berlindung kepadanya, dapat mengalami Tuhan secara mendalam dan memiliki hubungan yang semakin erat dengannya. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan. Namun, terkadang ada alasan mengapa kita tidak bisa berlindung kepada Tuhan, meskipun kita tahu seharusnya begitu. Itu karena terkadang kita khawatir.
Bagaimana jika Tuhan tidak menerima saya saat saya berlindung kepadanya? Sebenarnya, ini bukan sekadar kekhawatiran. Di dalam gereja, kita seringkali, meskipun tidak kita inginkan, terluka, dan yang lebih tidak kita inginkan lagi, kita pernah mengalami kelelahan luar biasa saat melayani di gereja. Hal seperti itu seringkali terjadi juga di dalam komunitas. Saya tidak jarang mendengar orang berkata, saya akan pindah gereja dan hanya beribadah dengan tenang. Namun, di mana saya mendengar perkataan, saya pindah gereja dan hanya beribadah dengan tenang ini? Saya mendengarnya saat kami melayani bersama. Meskipun sudah bertekad untuk tidak melayani dan hanya beribadah, kenyataannya itu tidak mudah dilakukan. Tanpa sadar, kita sudah masuk ke dalam gereja, melihat berbagai pelayanan gereja, dan pada suatu saat ikut serta. Dan tanpa saya sadari, saya melihat diri saya sudah melayani dan berbakti dengan giat seperti sebelumnya. Kita sudah menjadi pribadi yang sulit untuk bersikap seperti itu. Sambil melakukannya, di satu sisi hati kita khawatir, bagaimana jika saya terluka lagi? Bagaimana jika saya lelah luar biasa lagi? Masalah yang harus diatasi oleh orang Kristen saat ini adalah masalah ini. Bagaimana cara menangani luka di dalam komunitas dan kelelahan akibat pelayanan gereja? Saya ingin memberi nasihat seperti ini. Ini bukan sesuatu yang bisa diatasi dengan berhati-hati. Ini bukan sesuatu yang bisa diatasi dengan waspada. Menghindar atau melarikan diri bukanlah alternatif yang baik. Sebaliknya, sikap hati yang lebih baik adalah harus siap terluka, harus bertekad untuk lelah luar biasa. Perkataan Daud bahwa ia berlindung kepada Tuhan memiliki arti seperti ini. Masuk ke hadapan Raja Akhis, lalu melepaskannya. Bersembunyi di kubu pertahanan Moab, lalu meninggalkannya. Dan keluar ke padang gurun Yehuda, masuk ke tanah Israel. Itu artinya, aku rela lelah, aku rela terluka, tetapi aku hanya akan berlindung kepada Tuhan. Bukan bersembunyi agar tidak terluka atau menghindar agar tidak lelah luar biasa, lalu menggunakan cara-cara manusiawi dan jalan pintas. Sebaliknya, kita harus bertekad untuk lelah luar biasa dan melangkah lebih maju menuju Tuhan. Dengan kesiapan untuk terluka, kita harus masuk lebih dalam ke komunitas. Justru kita harus melakukannya seperti itu. Inilah yang dimaksud dengan berlindung kepada Tuhan. Inilah kebalikan dari menghindari Tuhan, yaitu berlindung kepada Tuhan. Ketika kita melakukannya, pengalaman apa yang kita dapatkan? Apakah kita benar-benar hanya lelah luar biasa, terluka, dan tersingkir? Mari kita baca bersama nas hari ini, ayat 10 dan 11. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Takut akan Tuhan. Di ayat 10 berarti takut kepada Tuhan. Bukan takut lelah luar biasa, bukan takut terluka, melainkan kita harus takut kepada Tuhan. Jika kita takut kepada Tuhan, kita pasti akan berlindung kepadanya. Lalu, apakah kita akan lelah? Apakah kita akan terluka? Tidak. Jika kita berlindung kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Karena Ia akan membuat orang yang takut akan Dia, orang yang gentar kepadanya, tidak kekurangan apapun. Bagi orang yang berlindung kepada Tuhan, orang yang takut dan gentar kepada Tuhan, Tuhan akan meniadakan satu hal saja. Satu hal yang Ia singkirkan itu adalah kekurangan. Tuhan membuat orang yang berlindung kepadanya, orang yang takut akan Dia, tidak berkekurangan. Bahkan pemazmur berkata, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Demikian katanya sambil merenungkan hidupnya. Daud mengakui bahwa hidupnya tidak berkekurangan. Selama ia berlindung kepada Tuhan, ia tidak berkekurangan. Saudara-saudari, Anda harus mengecap rasa ini. Meskipun terkadang terluka di dalam komunitas, tetapi di dalam komunitas itu pula kita mengalami anugerah besar yang tidak dapat dibandingkan dengan luka itu. Meskipun terkadang lelah saat melayani, tetapi melalui pelayanan itu pula, kita mengalami kekuatan baru dari Tuhan yang luar biasa, yang tidak dapat dibandingkan dengan kelelahan itu. Inilah yang dimaksud dengan mengecap dan mengenal Tuhan. Tuhan masih hidup sampai sekarang. Tuhan itu bukanlah pribadi yang membuat kita lelah dan meninggalkan kita. Ia bukanlah pribadi yang membiarkan kita kelelahan luar biasa. Tuhan adalah pribadi yang menghidupkan kita. Di dalam komunitas kita, Tuhan masih hidup dan berkarya. Melalui komunitas kita itu, Tuhan ingin kita menikmati pemulihan sejati dan hubungan sejati yang melimpah dengan kasih. Tuhan adalah pribadi yang memulihkan kita. Anda harus mengecap rasa ini saat melakukan pelayanan Tuhan.
Anda harus merasakan rasa ini di dalam komunitas Tuhan. Bukan hanya berpikir, bukan hanya membicarakan rasa jeruk tanpa pernah memakannya, tetapi Anda harus benar-benar memakannya. Oleh karena itu, pelayanan dan komunitas adalah jalan untuk mengenal Tuhan, sarana untuk mengalami Dia secara lebih mendalam. Melalui pelayanan, kita semua akan mengecap kebaikan Tuhan dan mengalami Dia secara mendalam. Menjadi bagian dari komunitas bukanlah hal yang merepotkan, bukan hal yang hanya mendatangkan luka. Di dalam komunitas, kita semua akan menjalin hubungan yang sejati dan menikmati hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Bersama Tuhan kita yang tidak membiarkan kita dalam kelelahan atau luka. Kiranya di tahun baru yang akan datang, kita bersama-sama menjalankan tugas yang Tuhan percayakan, semakin mengenal Tuhan kita, dan kita mengenal Tuhan serta Tuhan pun mengenal kita. Kiranya Anda semua dapat hidup melayani sambil menikmati sepuasnya, berkat diakui oleh Tuhan kita yang berkata, "Aku mengenalmu." Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan. Sambil merenungkan firman yang diberikan, mari kita memuji bersama. Tuhan adalah tempat perlindungan kita, kekuatan dan pertolongan kita di tengah kesesakan. Diamlah dan ketahuilah bahwa Tuhan adalah Allah di antara bangsa-bangsa dan di seluruh dunia. Tuhan akan ditinggikan. Sambil merenungkan firman yang diberikan, mari kita berdoa bersama. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih. Kami ingin mengenal Tuhan. Kami ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terkadang kami ragu karena merasa lelah dan letih, tetapi kami akan berlindung hanya kepada Tuhan. Kiranya kami dapat mengecap, mengalami, dan mengenal lebih dalam lagi Tuhan, yang membuat orang yang takut akan Dia tidak berkekurangan, dan membuat kami lebih kuat dari singa muda, melalui pelayanan dan komunitas ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah memberikan kepada kami gereja yang indah ini, laksana surga, kami berdoa. Amin.